Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abizar Gifari. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1 kelas A. NIM saya yaitu 23305111011. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi dan implementasinya, di mana tugas ini akan memenuhi tugas saya yaitu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan nama dosen Ibu Eriska, di mana tugas ini adalah tugas UAS. Oke. Pancasila sebagai ideologi dan implementasinya. Sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-14. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disusun oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkemanusiaan. Kemudian poin berikutnya yaitu pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh BPUPKI yang bernama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dengan sidang-sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut disusun sebuah piagam yang bernama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila. Panitia 9 terdiri dari 1. Ir Soekarno, 2. Dr. Muhammad Hatta, 3. Maramis, 4. Abi Koesono Djokro Sejoso, 5. Abdul Qohar Muzakar, 6. Haji Agus Salim, 7. Ahmad Subarjo, 8. KH Wahid Hasjim, dan yang ke-9 Muhammad Yamin. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos atau gagasan dan logos yang artinya berbicara atau ilmu. Maka ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan murni dan ada menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Ideologi menurut Maswardi Rauf adalah rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dan pasal-pasal yang terdapat pada badan atau batang tubuh UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup. Selain disebut sebagai cita-cita hukum bagi pembukaan UUD 1945, ini ada istilah lain yang digunakan yaitu Grundnorm dan Staatsfundamental Norm atau pokok kaidah fundamental negara seperti yang digunakan oleh Notonagoro. Kemudian ada tujuan pemerintahan negara. Pada umumnya
didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang dibentuk pemerintahan republik, presiden adalah kepala negaranya. Dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut Dewan Menteri atau Kabinet. Kabinet dapat dibentuk presidensial dan kabinet ministerial. Pokok-pokok sistem pemerintahan Pancasila sebagai negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sebelum diamandemen, tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan negara tidak tak terbatas. Kemudian ada fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam Pancasila sebagai norma dan moral pembangunan. Dan yang terakhir yaitu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oke, berhubungan dengan hal ini, saya akan menunjukkan sebuah video tentang pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sebelum ke videonya, saya Abizar Gifari, izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga jika ada materi yang kurang jelas dan kurang pokoknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila.
jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini ada apa, Bu? Ini nih, murid berandalan, melanggar aturan lagi. Kok cuma saya, Bu, yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum, Bu? Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali, tutup 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, sila ketuhanan. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menjalankan peribadatan, mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan masing-masing. Sila kedua, sila kemanusiaan. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, sila persatuan. Gotong royong melakukan suatu pekerjaan untuk tujuan bersama. Sila keempat, sila kerakyatan. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pak, ini kenapa? Ini si Rahmat dan Kiki dia melanggar aturan. Kenapa si Rahmat saja yang terhukum? Karena si Rahmat ini emang suka bikin onar. Dia murid bodoh dan nakal. Itu tidak benar, Pak. Jika mereka melanggar aturan keduanya, maka keduanya harus dihukum. Sila kelima, sila keadilan. Tidak peduli pintar atau bodoh, jika melanggar peraturan, kita harus adil menghukumnya.